sudah beli modem Orbit Star 2 tapi nggak tahu cara menyambungkannya ke STB OpenWRT, ditancepin ke port 1-nya tapi malah modemnya nggak terbaca. Saya punya solusi praktis terbaik untuk kalian yang nggak pengen ribet menyambungkan router-router home seperti Orbit Star 2 atau Advanced CPE Stat Hybrid Router atau OrbitMate dan yang lain-lain ke STB OpenWRT. Dia adalah TP-Link UE 300. Sekedar info saja, kalau sudah dimod menjadi OpenWRT, meskipun di sini tulisannya WAN, yang artinya koneksi internet masuk dari sini, tetapi fungsinya sudah berubah menjadi LAN ya, atau keluarnya koneksi internet hasil injek kita itu lewatnya port WAN yang ada di STB ini lur. Dan segala macam koneksi internet dari STB OpenWRT semuanya dialihkan ke port USB 1 dan port USB 2-nya lur. Lalu bagaimana nasib router-router yang nggak punya port untuk kita bisa menyambungkannya ke STB OpenWRT seperti Orbit Star 2 atau Advanced CPE ini? Maka dari itulah dibutuhkanlah TP-Link UE 300. Alah, kan pakai H108 bisa. Iya, tapi kan gak TP-Link. H108 bisa VLAN untuk TP-Link. Rumit lur. H108 itu cepet panas. Terus yo, oh gak TP-Link kan? Sasek ngoyo nang, gak dibayar. Iya ya. TP-Link tolong, email bisnis saya ada di bawah. Sebenarnya nggak harus UE 300 sih lur. Yang penting LAN to USB aja. Terus apa yang membuat TP-Link UE 300 ini spesial daripada LAN USB yang murah-murahan seperti ini? Ya jelas beda. Sesuai namanya UE 300. Berarti si TP-Link ini dia support sampai dengan USB 3.0. Dalam kemasannya aja ditulis Super Speed Ethernet Adaptor nomor 1. Kalau kita buka kemasannya, dalamnya ada kartu garansi dan build quality device-nya lur. Sudah nggak usah diragukan lagi kalau TP-Link. Desainnya sangat kekinian. USB-nya bisa kita masukkan seperti card reader King Maku ini. TP-Link sepertinya sengaja membuat desain yang ekonomis seperti ini. Karena mungkin fungsi utamanya memang dibuat untuk menggantikan port Ethernet di MacBook atau laptop-laptop baru yang desainnya tipis-tipis sehingga harus meniadakan port Ethernet. Si TP-Link ini mudah kita bawa-bawa lur dengan menyantolkannya ke karabiner seperti ini. Sebenarnya saya terlalu alay sih. Kenapa? USB port di STB OpenWRT ini cuman support 2.0 dan harga TP-Link UE 300 ini lebih mahal daripada TP-Link WR840. Harganya sekitar 230 ribuan lah kalau nggak salah. Modemnya Orbit, LAN-nya Belden, konverternya TP-Link, koneksinya injek. Nanang. Untuk dulur semuanya, kalau mau LAN to USB dengan kualitas terbaik, bisa niru saya membeli TP-Link UE 300 ini, ataupun adiknya TP-Link UE 200 itu support sampai 2.0. Semuanya nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya lur ya. Penasaran performanya seperti apa dulur? Yuk kita coba TP-Link UE 300. Nanti kita bandingkan juga dengan LAN to USB murah-murah seperti ini ya. Yuk gaskan. Oke, jadi untuk instalasi TP-Link UE 300 nya itu sebenarnya gampang aja lur. Jadi ini kabel LAN-nya dari Orbit Star 2 ini. Oke. Di sini saya tancapkan ke UE 300-nya dan ini kita sambungkan langsung ke STB OpenWRT di port USB 2-nya ya. Kelihatan enggak ya? Ada port USB di sana. Nah, kita masukkan ke port USB 2-nya. Oke, sudah masuk ke port USB 2-nya dari STB OpenWRT ini. Kemudian kita tinggal hidupkan aja. Setelah kita hidupkan, si TP-Link UE 300 ini akan nyala. Ada LED indikatornya seperti ini ya. Menandakan dia sudah bisa mengkoneksikan data dari sini masuk ke USB di STB OpenWRT, dan ini mengalir ke komputer saya ya lur ya. Oke lur, ini adalah pengujian modem Orbit Star 2. Saya tancapkan ke TP-Link UE 300, kemudian saya tancapkan ke STB OpenWRT, dan port 1 dari STB saya langsung alirkan ke PC saya dulur. Nah ini nanti kita akan coba tes speed dan nginjek di PC saya. Ya kita langsung lihat ke PC saya. Oke, di sini sudah terkonek di STB. Seperti biasa saya menggunakan kota ketengan YouTube ya, only YouTube ya dulur ya. Kita coba dulu. Kalau kita buka speed test dia tidak akan bisa ya, muter-muter kayak gini. Oke. Kalau kita buka YouTube langsung terbuka karena memang paketannya hanya paketan YouTube ya dulur ya. Ini sebentar. Nah ini sudah lancar. Oke. Dan sekarang kita akan coba TP-Link UE 300 ini untuk nginjek dulur ya. Di sini kita masuk ke STB OpenWRT-nya dulu 192.168.1.
168.1.1 kita enter. Nah, di sini username-nya root, password-nya juga root. Dan saya menggunakan firmware-nya dari Om Reyre dari channel Indonesia Tech. Di sini saya pakai 4.3 ya, kernelnya 541. Ini menurut saya cukup lumayan stabil. Di sini kita coba lihat ya. Enaknya di firmware ini, dulur, di sistemnya kita nggak usah ngesinkronkan lagi, jamnya langsung sinkron di sini. Nah, kita coba tes modem orbit kita apakah sudah tersambung. Kita pergi ke network interface. Nah, di interface ini di sini di WAN sudah tersambung ya. Di sini IPv4-nya 168.8.107 ya. Ini berarti adalah dari modem Orbit Star 2 kita. Kalau saya remote dari sini 192.168.8.1 maka akan terbuka halaman pengaturan dari Orbit Star 2-nya, lur. Nah, di sini. Oke, yuk kita langsung coba gunakan untuk nginjek, dulur ya. Di sini saya mau nginjek pakai tool injek paling kekinian yaitu OpenClass, dan saya menggunakan Trojan Premium dari jagoan Neon. Nanti tutorial OpenClass-nya akan segera saya upload di MRK Membership, dulur. Kalau mau nonton gimana cara nginjek pakai OpenClass, silahkan tonton di MRK Membership ya, dulur ya. Sini saya mau pergi ke tunnel, kemudian dari sekian banyak tool injek yang saya coba, paling stabil di sini saya menggunakan OpenClass, lur. Nah, sini sudah saya setting semuanya OpenClass, config YAML-nya sudah masuk ya. Kita tinggal enable class saja. Nanti kita akan nanti speed yang akan kita dapatkan di sini nanti akan kita bandingkan dengan menggunakan LAN to USB murah-murahan ini ya, lur. Ini saya beli harganya 25 ribuan. Kita coba apakah sudah berjalan. Proxy. Nah, oke, di sini trojannya sudah berjalan ya. Kita coba lihat di sini upload downloadnya. Sebentar, di overview kita lihat dah jalan apa belum. Oke, ini sudah berjalan ya. Saya klik overview, sudah ada respon upload dan downloadnya. Nah, ini sudah ada respon upload dan downloadnya, artinya injek kita sudah masuk ya lewat OpenClass ya, dulur ya. Langsung saja kita coba pergi ke speed test, apakah bisa mengakses. Nah, sekarang sudah bisa mengakses speed test. Tadi belum bisa ya karena belum diinjek. Di sini servernya GCP, Google Cloud Platform. Saya menggunakan VPN Trojan dari jagoan Neon, lur. Nah, kita coba tes speed dulu. Kita akan bandingkan dengan LAN to USB biasa seperti ini, yang belum gigabit, yang belum gigabit. Kita coba mulai. Pingnya kita dapat 35. Kecepatan unduhnya kita dapat 44 dan unggahnya dapat, wow, ini melebihi kecepatan orbit. Oke, dulur, jadi kita mendapatkan kecepatan unduhnya 44.72, unggahnya 36.39, dan kita dapat pingnya 35, lur. Ini kecil sekali. Ini kecil sekali, lur, dari jagoan Neon. Ini saya beli dari jagoan Neon. Saya pakai Trojan injek via OpenClass. Nah, kita coba akses website lain ya. YouTube pasti bisa ya karena memang kuotanya. Kita coba free pick. Kita coba free pick, terus kita coba shopee.co.id ya. shopee.co.id enter. Oke, lur, di sini sudah bisa membuka free pick. Koneksinya lumayan kenceng juga menurut saya. Dan di sini sudah terbuka Shopee. Nah, oke. Nah, di sini sudah bisa ya, dulur ya. Saya sudah bisa buka Shopee, sudah bisa buka free pick dan yang lain-lain. Kita akan bandingkan dengan LAN to USB biasa ya, ini ya, lur ya. Saya matikan dulu OpenClass-nya. Saya akan disable class. Saya akan cabut TP-Link UE 300-nya. Saya ganti dengan LAN to USB seharga 25.000 ini. Ini saya sudah mengganti TP-Link UE 300-nya menjadi LAN to USB biasa saja, dan ini mengalir ke modem Orbit Star 2 yang ada di atas sana ya, lur ya. Oke, ini sudah tersambung ke komputer saya ya, LAN ini mengalir ke bawah. Dan sekarang kita akan mencoba modem Orbit Star 2. Kita tancapkan ke LAN to USB seharga 25 ribuan, kemudian nancap ke STB OpenWRT, dan LAN-nya langsung tersambung ke PC saya. Dan kita coba cek, dulur. Di sini
Kita cek di interface-nya dulu ya dulur ya. Apakah sudah terbaca modemnya? Nah, ternyata terbaca ya. IP pool-nya juga sudah berubah dari yang tadi. Ini sudah 11.0 ya dulur. Kita coba. Kita hapus dulu ya ini. Open kelasnya kita hapus dulu. Kita coba akan buka YouTube. Secepat apa sih sebenarnya? Kita buka YouTube. Bisa apa enggak sih? Oh, bisa ternyata. Oke, ini bisa ya lur ya, buka YouTube ya. Tapi jauh dari kata cepat ya. Nah ini tapi bisa lur, bisa cuman memang kecepatan transfer koneksinya itu nggak cepet. Ya ini seperti ini dulur kecepatannya. Jadi mau membuka thumbnail yang bawah ini pun juga loadingnya lama sekali. Oke, sekarang kita langsung coba aja injek pakai open class. Apakah bisa? Ini modemnya sudah terbaca, harusnya bisa. Kita pergi ke tunneling dan open class. Kita akan injek pakai open class ya. Kita enable class langsung karena sudah tak setting ya. Apakah bisa ya? Bisa enggak ya? Oke, connect ternyata. 021 kbps. Kita coba open panel ya. Cek proxinya. Ya ini sudah terhubung ke Trojan yang saya dapat dari Jagoan Neon. Kita coba overview ya dulur ya. Nah di sini di overview paketnya udah jalan. Di sini injeknya udah jalan. Kecepatannya juga traffic upload downloadnya juga sudah terbaca. Kita coba sekarang buka speed test ya. Kita akan tambah, kita buka speed test lur. Sorai. Rasanya itu seperti injek terus bengong nih. Persis seperti itu kalau menggunakan USB seharga 20 lanto USB seharga 25 ribuan ini lur. Rasanya seperti nginjek tapi bengong. Ini sengaja saya panjangkan supaya sedulur semuanya bisa tahu performanya benar-benar dalam membuka ini. Kalau si TP-Link UE300 ini kita sudah tidak usah meragukan lagi ya lur ya. Nah ini sudah terbaca. Ini sudah terbuka speed testnya dan terbaca GCP Google Cloud Platform. Dia sedang mencari server yang optimal. Aku penasaran test speednya berapa sih? CBN, oke. Ini otomatis ya lur, meskipun tidak sama, tapi dia akan memilih server yang paling bagus menurut dia untuk detik waktu ini ya. Kita coba langsung mulai test speed. Nova Vivo ya. Ya, ini sedang menghubungkan. Oke, kita dapat speed test berapa sih? Penasaran aku. Oke, ini sudah mulai jalan nih. Dapat ping 55. Wih, ini tidak jauh beda dari TP-Link ya. TP-Link tadi kita dapat ping sekitar 30 berapa, 40 berapa gitu lupa. Ya, kecepatan unduhnya oke sudah naik dia 0.66 80. Gak ada 1 Mbps ya lur ya. Kacau. Oh ada dapat 1 Mbps. Unggahnya sekarang lur, kita dapat speed unggah berapa? Ya, cuman 3 sampai 4 lah itu. Oke, ini adalah test speed yang diperoleh dari Orbitstar kemudian ditancapkan ke LAN USB seharga 25 ribuan dengan modem yang sama, interface yang sama, alat injek yang sama, dan juga tool injek yang sama, VPN yang sama juga, dan kita mendapatkan test speed 55 untuk pingnya, dan kemudian unduhnya 1.03, sedangkan unggahnya 3.80 dulur ya. Jadi itu saja review dari TP-Link UE300 nya dulur. Sekali lagi ini cuman opsi, sebenarnya banyak sekali varian dan metode untuk menyambungkan router-router seperti Huawei B312 Orbitstar ini ke STB Open WRT lur. Di antaranya kita bisa memanfaatkan fitur VLAN dari router H108. Cuman si router ini ternyata sangat mudah panas sekali, cepat panasnya. Dan pengaturannya memang akan sangat rumit ya lur ya. Teman-teman bisa lihat di channelnya Kang Ahmad Pejuang Receh. Di situ sudah ada tutorial untuk menyambungkan router ini menjadi VLAN di STB Open WRT. Terima kasih. Kalau dulur-dulur ada pertanyaan silahkan tanyakan di bawah. Saya Nanang MRK. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.